Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Asmara Gen Z dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gen Z yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang sebuah asumsi terbaru dari sinetron Asmara Gen Z New Era, di mana di sini Mimin akan membahas tentang misteri harta Leon. Dari orang yang memegang rahasia jadi kehilangan segalanya. Nah, kira-kira nih bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, akhir-akhir ini kita memang dibuat penasaran dengan masa lalu dari Leon yang memang benar-benar sangat di luar dugaan. Ternyata Leon adalah seorang ad hoc dari keluarga Alferic. Di sini ada sebuah misteri tentang harta dari Leon, dari orang yang memegang rahasia jadi kehilangan segalanya. Di sini ada beberapa investasi kehidupan yang hilang. Ada satu hal yang menurut Mimin janggal banget dari perjalanan Leon. Leon bukan pengusaha yang perusahaannya bisa bangkrut. Dia adalah spesialis finance atau ad hoc yang selama bertahun-tahun dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Selama 15 tahun bersama dengan Alferic, bahkan 10 tahun terakhir bekerja langsung untuk Ares. Sangat masuk akal kalau kondisi ekonominya sempat mapan. Apalagi saat menikah dengan dia, Leon masih terlihat sebagai orang yang mampu berdiri sendiri. Tapi setelah rencananya ke Australia gagal, semuanya seperti hilang. Tidak punya rumah, tidak punya tabungan yang terlihat, sampai harus kembali hidup sederhana dan bekerja secara freelance. Pertanyaannya, uang Leon kemana? Yang paling mencurigakan justru timingnya, dimana Leon resign, lalu bekerja dengan Kingsley, rencana ke Australia yang gagal, dan pulang, serta kehilangan hampir semuanya. Kalau hanya karena kehilangan pekerjaan, seharusnya Leon masih memiliki hasil 15 tahun kerja kerasnya. Dan menurut Mimin, ada beberapa kemungkinan mengapa harta Leon tidak ada. Mungkin harta Leon itu dibekukan. Kalau kekayaan Leon berkaitan dengan pekerjaannya, mungkin ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat rahasia. Bisa saja saat aset atau rekening yang tidak bisa lagi diakses setelah keluar dari jaringan tertentu. Atau mungkin Leon sengaja meninggalkan seluruh asetnya. Bisa jadi setelah resign dia harus memutus hubungannya dengan kehidupan lamanya, termasuk aset yang bisa mengungkap identitas atau pekerjaannya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi konsekuensi dari kasus besar terakhirnya. Ingat, Leon resign tepat setelah menyelesaikan kasus besar di Amerika. Australia juga terjadi setelah periode itu. Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di antara dua peristiwa tersebut yang belum diceritakan kepada kita. Atau ada pihak yang ingin Leon dimiskinkan. Kalau Leon mengetahui terlalu banyak rahasia Alferic, mungkin kehilangan aset bukan kebetulan. Bukan berarti Alferic pasti pelakunya. Tapi masa lalu Leon jelas punya terlalu banyak hal yang belum bisa kita ketahui.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Genzi. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita analisis bersama, di mana Leon ternyata bukan kehilangan pekerjaannya. Bisa jadi Leon kehilangan akses terhadap kehidupan lamanya. Dan kalau benar begitu, pertanyaan berikutnya akan jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Leon di Australia? Karena mungkin bukan kegagalan pekerjaan yang membuat Leon jatuh, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana. Kadang orang yang memegang rahasia terbesar harus membayar harga yang besar pula. Nah, di sini semuanya masih terbuka. Terus perhatikan detail karena setiap petunjuk bisa mengubah semua alur cerita. Ini bukan soal sekedar menemukan jawaban, tapi mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Nah, jika kita ingat, Ares mengatakan bahwa Leon pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, dan Mimin rasa itu adalah Aquila. Lalu kenapa Leon dulu tidak mengambil Aquila kembali? Di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas. Kenapa Leon menyerahkan Aquila saat kecil? Mungkin saat Aquila masih kecil, Leon belum menjadi orang kaya. Leon masih berada di fase kurang lebih 5 tahun bekerja di anak perusahaan Alferik. Gajinya belum besar, hidupnya masih sulit. Leon harus bekerja sementara Aquila masih sangat kecil dan membutuhkan pengasuhan. Akhirnya Leon mengambil keputusan paling berat, menyerahkan Aquila kepada Mayang melalui perjanjian tertulis. Di sini Leon mulai berubah setelah bertemu dengan Ares. Setelah sekitar 5 tahun, Ares menemukan kemampuan Leon, kemudian membawanya menjadi ad hoc finance di Alferik. Disinilah kondisi ekonominya berubah drastis, tapi masalahnya Aquila sudah berada di tangan Mayang. Perjanjian mereka bukan sekedar keputusan sementara. Jadi meskipun Leon mampu secara finansial, dia tidak bisa begitu saja berkata, "Sekarang aku sudah kaya, kembalikan anakku." Lalu apakah Ares tahu tentang Aquila? Kemungkinan besar Ares tahu bahwa Leon pernah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, karena setelah ekonominya berantakan, Leon sendiri pernah menceritakan masa sulit itu kepada Ares. Tapi Mimin justru belum yakin Ares tahu detail tentang keberadaan Aquila, karena ada yang Mimin rasa itu adalah sebuah fakta yang penting. Leon sendiri tidak tahu Aquila berada di mana selama bertahun-tahun. Kalau Leon tidak tahu, sangat sulit mengatakan Ares pasti tahu. Bahkan ketika Leon akhirnya bertemu kembali dengan Aquila setelah pulang dari Australia, Leon terlihat seperti Leon yang baru mengetahui kembali keberadaan anaknya. Lalu kemudian di sini ada beberapa fakta yang cukup menarik, di mana Leon pernah hidup sulit sebelum menjadi orang sukses. Ada perjanjian tertulis antara Mayang dan juga Leon. Leon tidak tahu di mana Aquila berada selama bertahun-tahun. Leon bahkan baru mengetahui keberadaan Aquila setelah pulang dari Australia. Di sini ada sebuah realita yang cukup pahit, di mana Aquila bukan barang yang bisa diambil kembali ketika kondisi Leon sudah membaik, dan secara emosional pun keputusan itu pasti jauh lebih rumit. Jadi kenapa Leon tidak mengambil Aquila? Menurut Mimin bukan karena Leon tidak punya uang, atau mungkin Leon tidak sayang pada Aquila, atau Leon sengaja meninggalkan Aquila setelah kaya. Lebih ke arah yang mungkin
Leon membuat keputusan ketika dirinya berada di titik terendah, dan keputusan itu kemudian menciptakan konsekuensi yang tidak bisa dibatalkan hanya karena hidupnya kini sudah membaik. Nah, jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang justru tragis. Ketika Leon akhirnya punya kemampuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Aquila, hubungan dan keadaannya sudah berubah terlalu jauh untuk diperbaiki dengan mudah dan membuat masa lalu Leon semakin menyedihkan. Dia tidak kehilangan Aquila karena tidak mencintainya, namun dia kehilangan Aquila karena pada saat itu dia merasa tidak punya pilihan. Lalu jika memang begitu, selama ini siapa yang melindungi Aquila? Satu misteri lama yang belum benar-benar selesai. Kenapa Aquila aman sementara orang-orang dekat Mohan jadi target? Ya, di sini target Ormis malah Vicky. Bu Anita mengatakan bahwa Vicky adalah korban salah sasaran. Target yang mereka cari adalah orang yang berkaitan dengan Mohan. Tapi kenapa Aquila aman? Padahal Aquila paling dekat belakangan ini dengan Mohan. Teori pertama yaitu Ares sudah tahu tentang Aquila. Ares bekerja sama dengan Leon cukup lama. Dia tahu kehidupan Leon, mengetahui masa sulitnya, bahkan mengetahui bahwa Leon pernah melepaskan sesuatu yang sangat berharga karena keadaan ekonominya. Mungkin Ares juga mengetahui bahwa sesuatu itu adalah Aquila, sehingga Ares selalu mengawasi Mohan. Otomatis dia mencari tahu siapa orang yang dekat dengan Mohan. Lalu pertanyaannya, kenapa Aquila bisa selamat sebelum perlindungan itu? Kalau perlindungan Harry baru dibicarakan setelah kejadian tersebut, siapa yang menjaga Aquila sebelumnya? Ya, mungkin Harry meminta perlindungan, di mana Harry berhubungan dengan pihak misterius dan meminta agar orang-orang terdekatnya tidak diganggu. Ormis memberi batas maksimal 3 orang yang tidak akan mereka ganggu. Harry memilih Aquila, Zara, dan juga Kak Lena. Pihak misterius sebenarnya siapa? Leon melindungi Aquila secara tidak langsung. Leon mungkin tidak tahu persis di mana Aquila berada, tapi sistem perlindungan atau jaringan yang pernah dia bangun selama bekerja untuk Alpheric tetap memiliki jejak tertentu. Jadi Aquila mungkin terlindungi tanpa dirinya sendiri mengetahui alasannya. Dan mengapa Vicky bukan Aquila? Ormis bisa saja mendapatkan informasi yang tidak lengkap mengenai semua itu. Mereka hanya tahu ada seseorang yang berhubungan dengan Mohan, lalu Vicky dianggap sebagai target. Tapi kalau begitu, kenapa Aquila tidak pernah tersentuh? Itulah bagian yang masih sulit untuk dijelaskan. Kesimpulannya, mungkin setelah rahasia Leon terbuka, kejadian ini menjadi jauh lebih mencurigakan. Dulu kita hanya melihat Aquila selamat, Vicky menjadi korban. Sekarang kita tahu Leon, Alpheric, Ares, dan jaringan rahasia, orang yang berpengaruh, dan Aquila adalah anak Leon. Jadi mungkin Aquila selama ini bukan sekedar beruntung, tapi Aquila memang benar-benar dilindungi. Lalu pertanyaannya, siapa yang membuat Aquila tidak bisa ditargetkan? Nah, tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Gensi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.